Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan, jumlahnya sangat banyak dan mustahil untuk kita hitung. Tapi dari sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang menjadi jaminan keselamatan di dunia dan akhirat. Begitupun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita semua nikmat sehat walafiat, sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh. Alhamdulillah, baru saja kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini pengajian pembuka kalau untuk saya setelah libur Idul Fitri. Ini pengajian pertama saya setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keikhlasan dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Tema kita hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah meraih karomah yang tertinggi. Meraih karomah yang tertinggi. Bapak dan Ibu tentu pernah mendengar kata karomah. Karomatun, jamaknya adalah karomat, atau dalam bahasa Indonesia kita katakan keramat. Itu dari kata apa? Karomah. Karomatun, karomat, artinya kemuliaan, Pak ya. Secara bahasa artinya apa? Kemuliaan. Ada beberapa istilah yang sering kita dengar dan memiliki kedekatan makna. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah irhas. Pernah ya? Ada irhas, lalu ada mukjizat, ada karomah, ada ma'unah, ada istidraj, ada sihir. Ada berapa istilah itu, Pak? Ada 6 ya. Ada irhas, ada mukjizat, ada karomah, ada ma'unah, ada apa lagi? Ada istidraj, satu lagi ada apa? Sihir. 6 kata ini disatukan dalam satu kata yang sama, yaitu kata-kata yang menunjukkan sesuatu yang ajaib. Ya, ini 6 kata ini semuanya menunjukkan sesuatu yang apa? Yang ajaib. Atau bahasa kitanya apa, Pak? Aneh. Atau dalam bahasa Arab kharikun lil adah, keluar dari kebiasaan. Ketika baginda Rasulullah SAW masih kecil, ya masih remaja, itu kemanapun beliau berjalan, Bapak dan Ibu, selalu diikuti oleh awan dalam hadis. Dinaungi oleh apa? Oleh awan. Beliau pernah berkata, ketika aku masih kecil,
seringkali aku mendengar ada ucapan salam, dan sekarang aku baru tahu itu adalah batu-batu yang mengucapkan salam kepadaku. Jadi Nabi masih apa? Masih kecil, awan menaungi beliau, lalu batu-batu mengucapkan apa? Mengucapkan salam. Maka itu kita sebut satu peristiwa yang aneh, satu peristiwa yang ajaib, satu peristiwa yang tidak biasa yang dialami oleh calon nabi dan rasul sebagai pertanda kenabian dan kerasulan. Itu kita sebut dengan irhas. Kita sebut dengan apa, Pak? Irhas. Tentunya irhas tidak bisa dipelajari, Pak, ya. Dia sesuatu yang tidak bisa dipelajari, tetapi diberikan oleh Allah kepada calon nabi dan rasul. Nabi Isa masih kecil sudah bisa apa itu? Wa tukallimun nasa fil mahdi ya wa kahla. Beliau bisa berbicara padahal beliau masih anak-anak, masih bayi. Inni abdullah ataniyal kitaba walam apa? Aku ini adalah hamba Allah, kata Nabi Isa ketika dituduh oleh Bani Israel bahwa ibunya itu sudah melakukan perbuatan yang tidak pantas, yaitu berzina. Itu kita sebut dengan apa, Pak? Irhas. Ketika nanti calon nabi tersebut menjadi besar seperti Nabi Muhammad di usia 40 tahun, maka beliau diangkat menjadi nabi. Terjadilah hal-hal yang aneh sebagai bukti bahwa beliau seorang nabi, sebagai bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai bentuk tantangan kepada orang-orang yang mendustakannya. Kalau mereka benar atas tuduhan mereka bahwa Nabi itu berdusta, maka datangkanlah yang semisal dengan apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut. Itu kita sebut dengan apa? Mukjizat. Nabi Musa membelah laut, tapi Nabi Muhammad lebih dahsyat lagi, membelah bulan. Nabi Musa membelah apa? Lautan dibelah jadi dua, laut merah. Adapun Nabi Muhammad, beliau membelah rembulan, bulan dibelah menjadi dua. Itu kita sebut dengan apa, Pak? Mukjizat. Ini pun tidak bisa dipelajari. Ya, mukjizat tidak bisa dipelajari. Dan kata mukjizat itu berasal dari kata ajazat, yang artinya melemahkan. Ajaz artinya lemah, Pak. Mukjiz sesuatu yang melemahkan. Kenapa dia disebut melemahkan dia? Karena dia akan melemahkan orang-orang yang menentang. Dengan munculnya mukjizat, maka orang-orang yang menentang menjadi apa, Pak? Menjadi lemah. Maksudnya tidak bisa melakukan hal yang sama. Umumnya mukjizat itu akan hilang, akan berlalu seiring dengan meninggalnya seorang nabi atau rasul, kecuali Al-Quran, karena dia mukjizat yang bersifat kekal. Jelas, Bapak, ya? Umumnya mukjizat itu akan hilang, akan habis, akan berlalu seiring dengan apa? Dengan wafatnya atau meninggalnya seorang nabi, dan kecuali apa? Al-Quran. Dia mukjizat yang kekal abadi sampai kelak menjelang hari akhir. Menjelang hari akhir nanti katanya mushaf itu tinggal lembaran-lembaran kosong yang tulisannya sudah apa? Sudah dihilangkan, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum kiamat kubra itu terjadi, Allah menjamin akan menjaga apa? Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaga apa? Itu yang kedua, kita sebut apa, Pak? Mukjizat. Kalau hari ini ada mukjizat yang masih tersisa, maka dia adalah Al-Quran. Sisi kemujizatannya banyak, Pak, ya Al-Quran. Sisi kemujizatannya banyak. Sudah 15 abad Allah menurunkan Al-Quran, dan di dalamnya Allah menantang orang-orang yang tidak percaya. Apa kata Allah di Al-Quran? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu
Fa'tu bisuratin min mithli. Kalau kalian ragu bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah, cara membuktikan keraguan kalian itu adalah mendatangkan apa? Satu surat yang paling pendek yang serupa dengan Al-Quran. Apa Bapak dan Ibu surat yang paling pendek? Al-Kahfi. Jadi tidak perlu kalian membuat yang seperti Al-Baqarah, atau yang seperti Ali Imran, atau yang seperti An-Nisa, atau yang seperti Al-Maidah. Itu terlalu panjang. Cukup kalian membuat yang seperti Fa'tu bisuratim min mithli. Datangkan satu surat yang paling pendek yang ada di Quran. Surat apa tadi Pak? Al-Kautsar, yang hanya 3 ayat ya. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini mukjizat. Yang ketiga karomah. Apa itu karomah Bapak dan Ibu? Karomah peristiwa yang ajaib yang dialami oleh orang-orang soleh atau orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, atau sebagian ulama mengatakan karomah itu kejadian ajaib yang dialami oleh para pengikut Nabi dan Rasul. Apa Pak? Kejadian ajaib yang dialami oleh pengikut siapa? Nabi dan Rasul. Bapak-bapak pernah mendengar Ashabul Kahfi? Walaupun nanti para ulama beda pendapat Ashabul Kahfi itu umatnya siapa. Ada yang mengatakan umatnya Nabi Isa, ada yang mengatakan Bani Israel, dan lain sebagainya. Beda-beda di kalangan para ulama. Apa karomahnya Ashabul Kahfi Pak? Mereka tinggal di dalam gua karena dijadikan apa itu? DPO apa DPO kan? Daftar pencarian orang. Jadi buronan Raja Dikianus yang zalim, ya, di mana anak muda yang jumlahnya 7 orang itu hidup di zaman di mana bangsa Romawi itu masih adalah bangsa paganisme yang menyembah berhala. Dalam riwayat 7 pemuda ini adalah mengikuti agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka mereka mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, padahal sebelumnya para pemuda ini adalah para bangsawan, ya, ada jenderal, ada keturunan raja dan lain sebagainya. Kemudian mereka dapat hidayah, lalu mereka berdiri di hadapan raja. Idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata, seperti yang ada di surat apa? Al-Kahfi. Maka mereka dikejar oleh raja, mereka bersembunyi di dalam gua. Apa yang terjadi Pak? Tertidur. Berapa lama tertidurnya? 309 tahun. Itu kita sebut apa Pak? Mukjizat, irhas, atau karomah? Karomah. Tidak bisa disebut irhas karena mereka bukan calon Nabi dan Rasul. Tidak bisa juga disebut mukjizat karena mereka bukan Nabi dan Rasul. Yang bisa kita sebut mereka itu karomah. Atau Bapak dan Ibu membaca Quran, kisahnya Maryam. Apa yang terjadi dengan Maryam? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Tiap kali Zakaria yang dikasih amanah mengurus Maryam datang untuk menemui Maryam yang sedang beribadah di dalam apa Pak? Mihrab. Apa itu mihrab? Kalau kita mihrab ini sering maksudnya. Kalau mihrab maksudnya adalah ruangan kayak kita musola di rumah atau di Masjidil Aqsa, ada satu ruangan yang dikhususkan untuk Maryam, namanya mihrab. Tiap kali Zakaria masuk ke mihrab, wajada indaha rizqa. Didapatkan di samping Maryam itu ada buah-buahan. Buah-buahan musim panas muncul di musim dingin, dan begitu pun sebaliknya. Zakaria bingung, perasaan tidak ada seorang laki-laki pun yang apa?
yang masuk. Tidak ada seorang manusia pun yang masuk menemui Maryam. Lalu kenapa ada buah-buahan? Maka Maryam berkata, "Qul huwa min indillah." Qalat hiya min indillah. Maryam berkata, buah-buahan itu datangnya dari sisi Allah. Itu kita sebut apa Pak? Karomah. Berarti sudah 3: irhas, mujizat, karomah. Yang keempat ma'unah. Apa itu ma'unah Pak? Ma'unah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in, ista'ana yasta'inu isti'anatan. Ma'unah itu artinya pertolongan. Ada 300 orang sahabat berhadapan dengan 1000 orang pasukan orang-orang musyrik. Itu kan ajaib. Kok bisa 300 lawan 1000 apa Pak? Menang. Kita katakan mereka mendapatkan ma'unah. Apa itu ma'unah? Pertolongan. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar perang Ahzab? Perang Khandaq? Ada 10.000 pasukan mengepung kota Madinah, sedangkan Nabi dan para sahabat pasukan tempurnya hanya 3.000. 10.000 lawan berapa? 3.000. Silahkan dibaca dalam sejarah. Yang 10.000 itu setelah mengepung kota Madinah kocar-kacir dengan pertolongan dari itu kita katakan ajaib. Itu kita sebut dengan apa Pak? Ma'unah. Ada lagi istidraj. Apa itu istidraj? Nggak pernah sholat tapi duitnya apa? Sering maksiat tetapi jabatannya tinggi, rezekinya lancar, badannya sehat, rumahnya apa? Mewah, besar, mobilnya juga banyak, harta bendanya melimpah. Mungkin Bapak dalam hati berkata, kok begitu ya? Perasaan dia jauh dari Allah, maksiat, ya dan lain sebagainya. Tapi rumahnya besar, mewah, macam-macam. Badannya juga sehat, anaknya sekolahnya tinggi-tinggi dan lain sebagainya. Maka orang yang mendalami ilmu agama bilang, udah nggak usah silau dengan yang seperti itu. Doain aja biar dapat hidayah. Takutnya itu istidraj. Apa itu istidraj? Yaitu satu kondisi di mana Allah memberikan seseorang itu apa namanya? Hukuman yang tidak terasa. Dihukum tapi tidak apa? Tidak terasa. Dikasih, diulur yang menjadikan dia makin apa Pak? Makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, makin menyimpang dari jalan Allah, makin dia lupa untuk apa dia diciptakan, dari mana dia berasal, akan kemana dia kembali, akhirnya dia binasa pada akhirnya. Itu kita sebut dengan apa Pak? Istidraj. Ada juga yang disebut dengan sihir. Apa itu sihir? Sihir. Orang nggak pernah sholat, fasik, ahli maksiat, tapi punya ilmu. Apa ilmunya Pak? Enggak mempan apa? Atau bisa melakukan ini, melakukan ini. Kita katakan itu dia mungkin kerjasama dengan apa? Dengan setan, bersekutu dengan jin, bersekutu dengan iblis dalam rangka melakukan sesuatu yang ajaib untuk mencelakakan manusia atau untuk menipu manusia atau untuk memalingkan manusia dari apa? Dari jalan Allah. Berarti itu 6 hal ini kita sebut dengan hal-hal yang apa Pak? Ajaib. Irhas, mujizat, karomah, ma'unah, istidraj, satu lagi apa tadi? Sihir. Ajaib. Pertanyaan saya untuk bapak-bapak, apakah kita bisa mendapatkan sesuatu yang ajaib dalam konteks yang positif? Berarti dari 6 ini yang positif 4. Kalau irhas tidak mungkin, mukjizat tidak mungkin. Berarti yang mungkin 2, antara ma'unah dengan karomah. Ma'unah dengan karomah. Kalau ada orang yang saya lihat dia mungkin memiliki karomah,
Bagaimana cara saya memastikan itu karomah atau sihir? Bagaimana caranya? Yang harus saya lakukan, kata para ulama, ketika saya melihat ada orang yang seolah-olah dia memiliki karomah, tapi saya masih bingung apakah itu karomah atau sihir, maka saya lihat amal ibadahnya. Kalau dia beriman, bertakwa, ahli ibadah, tauhidnya bagus, rajin membaca Al-Quran, sholatnya juga dia laksanakan, maka mungkin saya akan menganggap itu karomah. Saya akan anggap apa Pak? Jadi untuk mengukur seseorang itu bukan dilihat keajaibannya, tapi diukur apa Pak? Ketakwaannya. Dengan ketakwaan seseorang kita bisa menilai apakah sesuatu yang ajaib itu karomah ataukah sihir. Tapi kalau ada pertanyaan begini Bapak dan Ibu, karomah bisa dipelajari atau tidak? Bisa nggak kita masuk pesantren belajar ilmu apa Pak? Ilmu karomah, biar bisa berjalan di atas air. Tidak. Karomah itu sesuatu yang tidak dipelajari, tetapi dia datang sebagai bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Bahkan kadang orang yang mengalaminya juga nggak apa Pak, nggak nyangka. Dan nanti kalau dikatakan Pak, coba diulangi, nggak bisa. Artinya kalau ada yang nawarin Bapak, mau nggak belajar ilmu apa? Karomah, sihir putih, atau hikmah, atau itu jangan Bapak dan Ibu ambil, jangan Bapak dan Ibu percaya, karena karomah itu tidak bisa diapakan, dipelajari, tidak diperjualbelikan. Mau nggak kamu saya buka mata apa batinnya? Tapi UUD apa Pak? Ternyata harus ada maharnya, harus ada apa? Bayar sekian. Oh ini apa jimatnya? Anda bayar apa? Sekian ratus ribu. Ini harusnya mahal ini. Cuman karena ya begitu. Nggak apa-apa deh 500 ribu aja. Ya kalau itu memang sakti, ngapain dijual? Kadang ada orang jual jimat, ternyata alasan menjualnya lagi butuh apa? Butuh duit kan, BU. Dia jual jimat, harganya banting apa? Banting harga lagi apa Pak? Butuh duit. Berarti jimatnya nggak apa itu? Nggak berfungsi. Jimatnya nggak berfungsi. Jelas Bapak dan Ibu? Tetapi ada satu hal yang menarik Bapak dan Ibu sekalian. Apa itu yang menarik? Ternyata karomah yang paling tinggi itu bukan ketika Bapak bisa jalan di atas air. Karomah yang tertinggi itu bukan ketika kita tidak mempan senjata tajam. Karomah yang tertinggi itu bukan kita minum racun lalu kita selamat. Karomah yang tertinggi itu ternyata Bapak dan Ibu sekalian adalah istiqomah. Karomah yang tertinggi itu apa Pak? Istiqomah. Ini perkataan seorang ulama abad ke-8 Ibnu Taimiyah, di mana beliau berkata, a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karomah yang paling besar itu adalah ketika seorang hamba bisa istiqomah. Enggak ada karomah yang lebih tinggi kata beliau dibandingkan istiqomah. Karena kalau Bapak sudah sampai di level istiqomah, Allah bilang dalam Al-Quran apa Pak? Apa fadilah istiqomah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Surat Al-Ahqaf. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbuna Allah. Apa itu Rabbuna Allah? Rabbuna Allah, Tuhan kami itu Allah. Tsumma istaqamu. Tsumma artinya Bapak dan Ibu, tsumma kemudian istaqamu. Istaqama yastaqimu istiqamatan. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ada orang salat subuh berjamaah semenjak 30 tahun yang lalu. Oh,
wali. Itu apa Pak? Wali min auliyaillah. Wali di antara apa? Aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang rutin khatam Quran setiap bulan semenjak sekian puluh tahun yang lalu. Istiqomah. Waliyun min auliyaillah ta'ala. Dia wali di antara apa? Aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang istiqomah puasa Senin Kemis berpuluh-puluh tahun. Wali min auliyaillah. Dari mana kita tahu? Wali itu yang seperti Allah yang bilang, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali-wali Allah itu tidak ada lagi rasa takut, rasa sedih. Apa lanjutan ayatnya Pak? Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka yang beriman dan bertakwa. Jadi wali itu bukan yang bisa jalan di atas apa? Di atas air. Bukan yang punya macan apa? Macan putih. Punya macan kayak siapa? Kalau di film kan kita lihat apa? Prabu Siliwangi punya apa? Punya macan. Dalam Islam nggak seperti itu. Dalam Islam ukurannya menjadi wali itu apa Pak? Istiqomah. Artinya kita ini baru selesai Ramadan. Ramadan baru berlalu apa namanya? Beberapa hari yang lalu Ramadan meninggalkan kita. Lalu Bapak tetap istiqomah sholat 5 waktu berjamaah. Bapak dan Ibu istiqomah qiraatul Quran. Bapak dan Ibu istiqomah qiyamul lail. Bapak dan Ibu istiqomah mungkin puasa Senin dan Kamis. Ya itu paling minimal, atau bukan itu paling minimal puasa 3 hari tiap bulan kata Nabi. Minimal sebulan 3 hari kita puasa. Saya pernah bilang baik berurutan 13, 14, 15 ataupun berpencar. Di minggu pertama 1 kali puasa, entah Senin, entah Kamis atau hari yang lain. Hari kedua minggu kedua 1 kali, minggu ketiga 1 kali. Itu namanya apa? Istiqomah. Muncul pertanyaan dalam hati kita, kenapa Ibnu Taimiyah mengatakan karomah yang tertinggi itu istiqomah? Untuk menjawab hal itu, mari kita membaca hadis-hadis Nabi Pak. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr." Akan tiba satu zaman atas manusia, siapa di antara mereka yang bersabar berpegang teguh dengan agama ibarat menggenggam bara api. Apa Pak? 15 abad yang lalu Nabi kita Muhammad bersabda, kelak akan datang satu zaman orang-orang yang sabar menjalankan agama, baik akidah, baik ibadah, baik akhlak, baik muamalah, segala hal dia jalankan agamanya dengan sebaik mungkin. Akan datang satu zaman di mana orang yang sabar menjalani agama seperti orang yang menggenggam bara api. Pak, kalau ada orang kuat menggenggam bara api, kita bilang itu apa Pak? Hebat. Ada apa? Debus apa? Kalau debus itu kan sakti. Dan Nabi mengatakan kalau kita Pak ya, orang banyak ninggalin sholat jamaah, kita sholat jamaah, sakti Bapak. Sakti. Ibu-ibu mohon maaf, dijaga auratnya, dijaga hijabnya. Saat manusia berlomba-lomba menggunakan apa fashion model terbaru, tapi Bapak ibu-ibu sabar. Yang dicari ridho Allah, itu sakti. Itu sakti. Ketika pertandingan lagi seru-serunya,
final begitu. Indonesia lawan apa? Lawan apa begitu kan, sepak bola. Lalu azan isya berkumandang, kita tinggalin itu apa? Kita tinggalin itu acara, lalu kita pergi ke masjid sholat. Sakti, Pak. Ketika kita tidak dilalaikan oleh apa ini? Oleh handphone, itu sakti, betul tidak? Sakti. Bahkan kita merasa kagum kalau melihat seorang anak, dia mah nggak kayak anak yang lain ya. Dia nggak kayak apa? Anak yang lain seusia dia lagi sibuk apa? Main. Tapi kalau dia masya Allah luar biasa senang ke masjid, itu kita anggap zaman sekarang itu anak apa itu namanya? Ajaib. Artinya kita kan mulai paham kenapa dahulu para ulama mengatakan kalau Anda bisa istiqomah menjalankan agama secara kafah. Secara apa? Sekarang banyak orang menjalankan agama tapi nggak kafah. Betul atau tidak? Nggak kafah itu cuma apa? Cuma sepotong. Bagian ini dia jalankan agama, tapi bagian yang situ dia nggak pakai. Dia hanya pakai yang ini, yang itunya nggak. Itu yang terjadi hari ini. Tetapi kalau ada kata Nabi di akhir zaman, manusia yang sabar menjalankan agama, ya, maka dijelaskan oleh para ulama dia disebut sebagai apa? Wali. Dan itu disebut sebagai karomah. Kenapa menjalankan agama di akhir zaman disebut karomah? Karena menjalankan agama di akhir zaman tidak mudah. Karena menjalankan agama di akhir zaman banyak tantangan. Karena menjalankan agama di akhir zaman banyak rintangan. Dan itu kita rasakan, Bapak dan Ibu sekalian. Dunia makin hari makin indah, ya, banyak hal yang berpotensi melalaikan kita. Yang saya selalu bilang ke bapak-bapak, zaman dahulu kalau kita ingin ke pasar kita harus keluar rumah, lalu kita naik motor atau naik angkot, ya, lalu kita belanja di pasar. Kalau sekarang kita bisa sambil apa, Pak? Tiduran, sambil selonjoran, sambil kita di kamar, sambil kita bisa melakukan semua. Artinya banyak hal dari kehidupan kita ini yang memiliki potensi besar menjadikan kita lupa dari siapa, Pak? Dari Allah. Baik yang terkait dengan dunia kita, dunia dalam arti ekonomi, kaitan dengan politik, kaitan dengan budaya, kaitan dengan makanan, kaitan dengan minum, kaitan dengan keluarga, banyak. Tapi kalau itu semua tidak memalingkan kita dari Allah, tidak memalingkan kita dari mengingat Allah, maka bersyukur, Pak. Karena Bapak berarti sudah memiliki apa? Karomah. Apa karomah si fulan? Karomah dia sholat subuhnya nggak pernah putus berjamaah. Apa karomah dia? Karomah dia selalu dia dapat takbiratul ihram. Ada dahulu di zaman para ulama salaf, saya lupa siapa namanya, seorang tabi'in yang selama 30-40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Enggak pernah ketinggalan apa, Pak? Takbiratul ihram. Itu jangan dianggap sepele, Pak. Dapat takbiratul ihram sama apa? Sama imam. Nabi bilang seandainya mereka tahu keutamaan yang ada di saf pertama dan keutamaan menjawab azan, niscaya mereka akan mendatanginya, akan berebut walaupun harus merangkak. Cuman kan masalahnya nggak kelihatan pahala itu. Pahala itu nggak kelihatan. Jangan dianggap sepele orang tiap kali azan berkumandang dia jalan ke masjid. Dia tinggalkan segala aktivitasnya, itu karomah. Karomah itu kemuliaan yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, "Bada'al Islamu ghariban." Islam muncul pertama kali keadaannya terasing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali lagi terasing sebagaimana awalnya. Qalu fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang terasing.
Para sahabat bertanya, "Wa manil ghuraba?" Siapakah orang yang terasing itu ya Rasulullah? Maka beliau berkata, "Alladzina yuslihuna inda fasadin nas." Orang yang terasing itu yang disifati oleh Nabi sebagai orang yang beruntung, yaitu mereka yang berusaha tetap baik inda fasadin nas, ketika banyak manusia rusak. Manusia rusak, Pak. Banyak manusia tidak peduli lagi halal dan sudah ada belum, Pak? Sudah terjadi belum? Nabi berkata begini dalam hadisnya, "Ya'ti zamanun, ya'ti 'alan nasi zamanun, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, amin halalin aw min haram." Akan datang satu zaman di mana manusia tidak lagi peduli di dalam cara mendapatkan harta, apakah halal ataukah haram. Saya kemarin baca berita, katanya nanti Bapak cari lagi, takut berita yang saya baca itu salah. Indonesia katanya resmi menjadi negara terkorup atau apa di Asia. Itu betul atau tidak? Saya baca di berita online. Mudah-mudahan sih beritanya hoax, tidak benar. Tapi kalau benar, sedih banget kita, Pak. Hah? Benar nggak itu, Pak? Saya Pak Ali. Hah? Betul. La haula wala quwwata illa billah. Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, di waktu yang sama negara terkorup di apa? Di Asia, bukan di dunia, bukan. Di Asia. Tapi Asia kan lebar banget, Pak. Asia itu kegedean. Asia itu gede banget. Berapa ratus negara. Tapi kan kita sedih kalau dengar berita-berita yang seperti itu. Tapi itu faktanya. Itu fakta yang harus kita terima sebagai satu realita yang harus membangkitkan kita, menurut saya ya. Harusnya kan logikanya kalau negara itu mayoritasnya Muslim, orang Islam itu amanah, berintegritas, sholatnya 5 waktu, merasa Allah itu dekat, punya keyakinan malaikat raqib atid, malaikat pencatat amal, itu kan semestinya minim perilaku korup. Tapi kalau sebaliknya malah korup, berarti kan kebanyakan orang yang punya jabatan tidak menjalankan agama. Dan kalau ada yang menjalankan agama, konon katanya lama karirnya, tidak naik jabatan jadi dikucilkan. Saya bukan PNS, saya bukan pegawai negeri, saya bukan pejabat, saya nggak tahu, tapi orang cerita begitu. Dan bapak-bapak yang mungkin pernah berada di lembaga-lembaga mungkin lebih tahu yang begitu-begitu. Saya dengar cerita orang begitu. Doanya sih mudah-mudahan tidak begitu. Tapi banyak yang bercerita begitu. Ya, itu jadi pelajaran buat kita. Artinya agar kita menyadari betapa besar nikmat Allah ketika kita bisa baik saat manusia ya semaunya saja, fokus memuaskan syahwat, fokus memuaskan nafsu, sedikit yang fokus mencari ridho Allah Subhanahu. Dan kalau saya bilang ridho Allah, ya bukan berarti Bapak membatasi di masjid. Ridho Allah itu dicari di masjid, di rumah, di pasar, di kantor, di semua tempat. Karena syariat Allah itu bukan hanya ibadah mahdhah. Ada ibadah mahdhah, ada juga ibadah ghairu mahdhah. Kita sholat seperti tadi itu mahdhah. Tapi bapak-bapak nanti jam berapa pergi ke pasar untuk jualan, ya ibu-ibu beres-beres rumah diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, itu pun bernilai apa? Ibadah.
Bapak-bapak yang dikasih jabatan datang tepat waktu, pulang juga sesuai waktu, berintegritas, itu ibadah bukan Pak? Karena yang nyuruh kita amanah siapa? Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum. Itu kan tiap hari Jumat kita dengar wasiat dari Allah. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian bil adli, agar kalian bersikap adil, wal ihsan, bersifat ihsan. Kalau adil itu mata dibalas mata, telinga dibalas telinga. Tapi kalau ihsan saya maafkan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalau adil itu laki-laki 2 bagian warisan perempuan, kan begitu ya? Itu adil. Tapi kalau ihsan, saudaranya laki-laki bilang, udah deh, kita bagi 2 aja, nggak masalah. Kita bagi, itu ihsan Pak. Kalau adil, Allah bilang lidzakari mithlu hazzil unthayain. Laki-laki 2 kali bagian apa? Itu adil. Tapi kalau ihsan apa? Saudara laki-lakinya bilang, saya tahu itu aturan Allah, tapi alhamdulillah Allah berikan saya apa? Kecukupan. Kita bagi 2 saja. Kamu setengah, saya. Jelas itu namanya apa? Ihsan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Memberikan hak-hak kerabat. Allah melarang kalian dari perbuatan keji dan perbuatan apa? Munkar. Artinya yang menyuruh kita berintegritas itu siapa? Allah. Ini harus kita pahami. Jadi kalau kita bisa di akhir zaman itu istiqomah menjadi manusia-manusia yang menjalankan agama, maka sebenarnya kita sudah memiliki apa Pak? Karomah. Ini sakti mandra, mandragus. Pak. Jelas Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau dulu kan diidentikan sakti itu ya, kita nonton film Si Pitung ya, apa namanya, ditembak nggak apa namanya, itu sakti. Tapi kalau sekarang kita harus ubah pemahaman kita tentang sakti. Sakti itu artinya istiqomah. Istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Bapak dan Ibu sering mendengar apa saja yang harus kita lakukan agar kita istiqomah. Singkat saja Pak, 5 menit terakhir singkat saja. Yang pertama adalah memahami dan mengamalkan intisari 2 kalimat syahadat. Jadi kalau kita ingin istiqomah, pahami dan amalkan intisari dari apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu perjalanan seumur hidup kita mempelajari 2 kalimat itu. Terus kita pelajari 2 kalimat itu sebagai persaksian kita, maka insya Allah kita akan istiqomah. Yang kedua, berusaha untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Makin dekat kita dengan Al-Quran, insya Allah kita akan makin mudah untuk apa? Istiqomah. Siapa yang dekat dengan Quran, Allah mudahkan dia untuk istiqomah. Ayatnya banyak, ayatnya sangat banyak yang menjelaskan tentang hal itu. Yang ketiga, di antara sarana agar kita istiqomah, mulailah dengan melakukan amal-amal yang sederhana. Jadi nggak usah kita muluk-muluk, nggak usah terlalu tinggi. Saya selalu bilang di banyak tempat, berjuanglah agar sholat kita 5 waktu berjamaah. Kalau kita bisa istiqomah 40 hari, minimal 40 hari, kita tidak putus sholat 5 waktu berjamaah, kita akan mendapatkan apa? Perubahan dalam kehidupan kita. 40 hari berturut-turut, nggak putus sholat apa? 5 waktu berjamaah. Itu luar biasa. Syukur-syukur kalau itu sudah menjadi apa Pak?
kebiasaan hidup kita. Alhamdulillah. Itu nikmat yang besar yang harus kita syukuri dan harus kita jaga. Artinya cari amal-amal sederhana tapi kita bisa lakukan secara konsis, karena yang Allah cintai itu bukan yang banyak, tapi yang terus menerus walaupun sedikit. Itu hadis Nabi. Inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah cintai yang terus menerus walaupun sedikit. Yang keempat, berusahalah menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia. Berusahalah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Makin Bapak bermanfaat untuk orang lain, insya Allah makin Allah berikan Bapak kekuatan istiqomah. Bermanfaat dalam arti yang paling luas. Aktif di kegiatan-kegiatan lingkungan, di masjid, pokoknya bermanfaat. Ya, dalam hadis itu Nabi berkata, seandainya aku mengantarkan saudaraku untuk urusan dunianya, ada orang minta dianterin ke pasar karena dia nggak tahu tokonya yang mana, itu kata Nabi lebih aku sukai dibandingkan i'tikaf 40 hari di Masjid Nabawi. Luar biasa nggak? Jadi aku keluar bersama saudaraku untuk membantu dia menyelesaikan urusannya, itu lebih aku cintai dibandingkan i'tikaf, kalau saya tidak salah 40 hari di mana? Di Masjid Nabawi. Berarti makin kita manfaat bagi manusia makin apa? Makin besar, makin istiqomah. Jelas Bapak dan Ibu. Jadi bermanfaatlah untuk manusia. Yang ketiga, yang selanjutnya, yang keberapa nih? Yang kelima, mengingat kematian. Memperbanyak mengingat apa? Kematian. Makin sering kita mengingat kematian, insya Allah kita makin berusaha untuk istiqomah. Yang keenam, mencari kawan-kawan yang baik. Di masjid banyak orang-orang baik. Di majelis ilmu banyak orang-orang baik. Berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Dan yang ketujuh, membaca kisah orang-orang soleh. Saya termasuk di rumah itu banyak kitab, buku-buku sirah, sejarah Nabi, sahabat, para ulama, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh bangsa saya banyak biografi di rumah. Yang terakhir, jangan lupa memperbanyak doa. Jangan lupa memperbanyak apa? Doa. Yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami di atas agamamu. Barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian beberapa hal yang bisa saya bacakan, bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Sebelum ditutup ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi kan tadi sempat disinggung ya mengenai bahwa Allah akan menjaga Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah kalau 30 tahun yang lalu mungkin Al-Quran itu yang kita pahamnya yang fisik gitu. Nah sekarang ada Al-Quran digital. Apakah itu termasuk yang dijaga Allah? Apakah itu termasuk dijaga? Karena ada beberapa keraguan yang mengatakan bahwa saya nggak mau karena itu Kalau digital nggak mau. itu bukan yang termasuk dijaga Allah. Baik Bapak. Wallahu bissawab, Bapak dan Ibu sekalian. Ayatnya jelas, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Al-Quran di sini bersifat umum, bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah sehingga tidak akan ada yang bisa memalsukannya. Al-Quran dijaga oleh Allah sehingga tidak ada yang bisa mengubah-ubahnya. Al-Quran dijaga oleh Allah sehingga tidak ada yang bisa menambahkan ataupun mengurangi walaupun hanya satu huruf. Sebenarnya pemalsuan Al-Quran itu tidak hanya terjadi yang bersifat digital. Bahkan yang dicetak pun mungkin saja dipalsukan mungkin saja. Atau bukan dipalsukan, kadang salah cetak.
Kesalahan apa? Karena yang melakukan mencetaknya manusia mungkin saja ada human error, atau mungkin ada secara sengaja. Tetapi baik pemalsuan yang bersifat cetakan atau yang bersifat digital pasti akan ketahuan. Seringkali kita mendengar dulu ya, ada Quran yang ditarik dari peredaran karena apa? Ada salah cetak atau ada ayat yang jatuh, ada yang hilang. Itu akan selalu begitu, Pak. Artinya kalau kita bicara potensi pemalsuan, itu bukan hanya terjadi pada digital terjadi, tetapi terjadi juga di mana? Dicetak. Lalu bagaimana cara Allah menjaga Quran? Quran ini tidak hanya disimpan di atas kertas, tetapi dia disimpan di dalam dada orang yang beriman. Dan itu yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Orang Yahudi tidak punya tradisi menghafal Taurat. Maka ketika mereka dapatkan Uzair itu menghafal Taurat, mereka kaget, lalu mereka mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair itu anak Allah. Kaget mereka, karena ada di antara mereka yang bisa menghafal apa? Taurat. Karena Taurat pada hari itu sudah dihabiskan oleh seorang raja dari Persia, dari Babilonia, namanya Nebukadnezar, Bukhtanasar. Hancur habis semua Yerusalem. Tidak ada yang tersisa dari kitab Taurat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki namanya siapa? Uzair, hafal. Maka mereka kaget, langsung mereka berlebih-lebihan. Sebagaimana Nasrani mengatakan Isa anak Allah, Yahudi mengatakan apa? Uzair anak. Kalau gara-gara hafal kitab anak Allah di kita, di tengah-tengah umat Islam ada berapa juta manusia yang hafal Artinya Al-Quran itu dihafal bukan karena dia di mushaf atau bukan karena dia disimpan di handphone, tapi karena dia disimpan di dalam dada orang-orang yang bahkan sampai sekarang Bapak, itu masih ada orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran dengan 7 cara, dengan 10 Sering kan ada tamu dari Arab sana, dari Palestina, ini seorang imam bisa bacanya qiraah asyarah dengan 10 lagam bacaan, dengan qiraah sab'ah. Sering kita dengar ya. Dan saya kenal beberapa orang yang Allah kasih kelebihan untuk dengan bacaannya bagus, lalu hafalannya kuat, dia bisa membaca dengan berbagai macam versi riwayat. Itu tidak ditemukan kecuali di dalam Al-Quran. Allah Bismillah. Masih ada sebelum diakhiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyampaikan bahwa Indonesia termasuk penduduk Muslim terbesar di dunia, tapi korupsinya juga terbesar. Ini nih yang satu hal yang mungkin memprihatinkan kita semuanya. Tapi di balik itu mungkin utamanya pada ulama maupun ustadz-ustadz yang ada di negeri kita. Banyak ulama atau ustadz yang tidak bisa menjadi contoh kebaikan bagi lingkungannya. Satu contoh yang kecil aja gitu, tentang katakanlah ustadz menyuruh kita untuk selalu berjamaah di masjid, sementara dia sendiri nggak pernah jamaah di masjid. Ini contoh yang paling gede. Contoh yang paling gede ya mungkin kita prihatin tentang Menteri Agama kita yang akhirnya ke KPK. Ini yang menyedihkan. Jadi mungkin ini yang utamanya di situ. Krisis keteladanan, Pak ya. Jadi isi keteladanan ini nilai yang kita sangat prihatin. Baik ya, sementara itu belakangan mungkin Menteri Agama kita juga mungkin agak seleo tentang masalah zakat. Zakat kan suatu hal yang sangat fundamental di kita. Mau ditiadakan
Inilah yang Masya Allah gitu. Jadi mohon pencerahan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya rasa itu yang harus jadi bahan koreksi. Ya, jadi bahan apa Pak? Koreksi. Saya merasa begitu Pak. Orang menganggap saya ahli agama, maka itu menjadikan saya sebenarnya berat menjalani hidup ini. Betul. Saya malu kalau seandainya azan berkumandang saya masih duduk. Malu sekali. Minimal anak-anak saya akan berkata, ayah kita kemarin ceramah apa? Begini, lalu dia sekarang apa? Duduk di rumah ketika itu. Saya rasa nggak semestinya begitu Pak. Keteladanan itu penting Pak. Keteladanan itu apa Pak? Sangat, dan itu yang hari ini hilang di kita. Kalau dahulu orang-orang seperti Buya Hamka, Natsir, Agus Salim, itu mereka punya prinsip bahwa memimpin itu artinya menderita. Memimpin itu melayani. Kalau sekarang kan orang menjadi pemimpin untuk dilayani, untuk menimbun harta, untuk menjadi kaya, karena dia punya perusahaan yang butuh koneksi. Itu yang hari ini terjadi Pak. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa contoh sederhana atau contoh kecil, ada ustadz di lingkungan, dia ustadz tapi sholatnya selalu di rumah, bagi saya itu besar. Saya tidak mengakui keustadzan dia Pak. Sejujurnya, Bapak boleh menganggap dia ustadz atau siapa ustadz, bagi saya dia bukan ustadz. Silahkan Bapak, boleh nanti kita bersilang pendapat, tapi saya nggak setuju mengatakan dia ustadz. Dia belum selesai dengan masalah yang mendasar dalam agamanya, lalu kita katakan dia ustadz. Ahli agama enggak. Ibnu Mas'ud berkata dahulu dalam tradisi kami, Ibnu Mas'ud sahabat Nabi, dalam tradisi kami tidaklah ada orang terbiasa meninggalkan sholat jamaah kecuali bagi kami dia adalah munafik ma'lumun nifaq. Dia orang munafik yang sudah dimaklumi kemunafikannya. Itu Ibnu Mas'ud sahabat. Tapi kadang di kita dinormalisasi. Apa dinormalisasi? Oh dia levelnya udah tinggi, jasadnya saja di rumah, ruhnya di Mekah. Dia udah levelnya udah makrifat, udah levelnya ini, udah level. Gak bisa Pak. Tapi kan Ustaz, gak boleh kita suzon. Iya gak boleh kita suzon. Tetapi agama kita itu ukurannya jelas kok Pak. Di dalam tubuh ada segumpal darah, begitu ya. Kalau segumpal darah itu bagus, luarnya ikut bagus. Tapi kalau segumpal darah itu rusak, luarnya ikut. Oh Ustaz, jangan-jangan dia lagi membersihkan hati. Justru dia saking bersihnya hatinya, makanya dia di rumah, karena dia ingin hilangkan ria. Oh nggak bisa begitu. Nabi kita nggak bilang begitu. Nabi kita bilang kalau dalamnya bagus, luarnya bagus. Tapi kalau luarnya nggak bagus, berarti pertanda dalamnya ada masalah. Ada masalah. Jadi bagusnya hati muncul dalam bagusnya perbuatan. Bagusnya hati kalau disebut nama Allah takut, gemeter. Gak bisa dia melakukan hal yang lain karena Tuhannya sudah manggil-manggil. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah sudah dikumandangkan, telinganya sehat, badannya sehat, tidak ada hujan, tidak ada panas, rumahnya dekat dengan masjid, dia tetap asik di rumahnya. Bagi saya walaupun ilmu dia sebanyak apa, hafalan dia sebanyak apa, gak ada nilainya bagi saya. No. Karena amalan pertama yang akan dihisab itu sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain bagus. Sholatnya jelek, gak ada artinya. Ya, gak ada artinya. Dan itu yang tadi beliau ceritakan. Bahkan di level paling tinggi di negara. Dan itu bukan kejadian pertama. Yang Bapak sebutkan tadi, korupsi bukan kejadian kesekian. Kejadian kesekian. Dan itu saya rasa harus jadi bahan koreksi kita semua. Evaluasi diri.
ya apa yang terjadi dengan bangsa kita ini ya. Kalau kita tidak evaluasi, tidak sama-sama muhasabah, bahaya ya. Ya mau dari diri kita saya rasa Pak. Saya nggak seperti itu, mudah-mudahan Bapak juga dan kita semua tidak seperti itu. Kita harus berintegritas, sholat kita berjamaah, omongan kita jujur, kita nggak suka fitnah orang, kita nggak suka gibah gibah itu artinya membicarakan kejelekan orang. Tapi kalau pejabat publik ya untuk sekedar kita ambil pelajarannya nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang maksiat diam-diam sembunyi-sembunyi, itu jangan diapakan Pak. Tapi kalau pejabat publik kan kaitan dengan istilahnya Pak? Akuntabilitas, kaitan dengan transparansi dan lain sebagainya. Dan negara modern menuntut kita untuk memberikan semacam Pak? Kritik supaya mereka tidak seenaknya saja di dalam menjalankan amanah. Itu saja saya rasa. Apa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkatnya Ustaz tadi sampaikan bahwa Allah itu membolak-balikan hati ya Ustaz. Allah membolak-balikan hati. Jadi kalau kita itu istiqomah itu apakah karena hasil dari dibolak-balikan kita atau itu adalah takdir yang diberikan oleh Allah? Karena saya lihat even bahkan juga paman Nabi itu Abu Thalib juga tidak bisa dibolak-balik. Jadi bagaimana cara Ustaz supaya kita bisa mendapatkan hidayah itu Ustaz? Assalamualaikum. Bahwa hati dibolak-balik itu adalah hadis Nabi, bahwa tidak ada satu hati pun kecuali ada di antara dua jari jemari Allah, dan Allah bolak-balikkan sesuai yang Dia kehendaki. Tetapi sebuah hadis tidak bisa dipahami tanpa kita melihat hadis yang lain atau tanpa melihat ayat yang lain. Hadis yang mengatakan Allah membolak-balikan hati itu tidak bisa dipisahkan dari keyakinan kita bahwa Allah Maha Adil. Allah Maha apa Pak? Maha Adil. Hadis bahwa Allah membolak-balikan hati tidak bisa dipisahkan bahwa Allah Maha Bijaksana. Bahwa Allah itu tidak akan menzolimi siapa Pak? Artinya Bapak jangan khawatir. Jangan sampai Bapak terlintas di pikiran percuma kita ibadah. Kalau memang Allah takdirkan kita dari ahli neraka, sebelum mati kita akan apa? Maka kita sudah seuzon kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kan Ustaz, bukankah itu redaksi hadis? Ada seorang dari kalian beramal ibadah, jarak dia dengan surga tinggal sehasta. Kemudian suratan takdir mendahuluinya, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Tidak ada yang paham maksud dari sebuah hadis kecuali Nabi, karena dia yang mengucapkan. Dalam riwayat Nabi mengatakan ada seorang dari kalian yang melakukan amalan ahli surga menurut manusia. Ada kalimat tambahan apa Pak? Menurut manusia. Padahal dia ahli neraka. Dan berapa banyak orang yang melakukan amalan ahli neraka menurut manusia, padahal dia ahli surga. Ibnu Rajab berkata, tidaklah orang melenceng di akhir kecuali ada kesalahan tersembunyi di awal. Dan biasanya kesalahan itu kaitan dengan ini Pak, niat. Biasanya kesalahan itu kaitan dengan apa? Kalau gerakan sih sama, yang ikhlas sama yang gak ikhlas gerakannya apa Pak? Kalau takbir sama-sama begini, habis begini sama semua. Tapi yang membedakan itu apa Pak? Niat. Oleh karenanya itu jadi peringatan bagi kita. Teruslah memperbaiki apa? Ikhlas Bapak dan Ibu pernah mendengar ada 3 orang yang pertama kali dihisab lalu dilempar ke dalam api neraka. Pembaca Quran, orang yang dermawan, sama orang yang mati syahid. Kalau kita singkat, kenapa mereka pertama masuk neraka? Gara-gara
ahlul masjid, oh dia kan dulu ahlul Quran, kenapa sekarang di ujungnya kok begitu? Saya katakan Tuhan tidak menzolimi dia, Tuhan tidak jahat kepada dia. Ada yang salah, Allah tidak mungkin salah, Allah tidak mengingkari janjinya, Allah pasti adil. Berarti yang salah dia. Tapi nggak kelihatan salahnya, sabar aja, nanti kelihatan. Tunggu aja, nanti akan apa? Oh ternyata begitu, oh ternyata. Dan kalau Bapak tadi kembali ke pertanyaan beliau itu, sebelum ketangkep kan kalau ngomong di mimbar, Masya Allah ya, oh. Pokoknya mah paling cinta, paling ini. Ternyata nah itu kita sama-sama lah. Nauzubillah, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sukun itu. Saya rasa itu sementara waktu. Insya Allah kita lanjut lagi di kesempatan yang lain. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.